Selamat pagi teman-teman trader semuanya dimanapun saat ini Anda berada. Semangat pagi dan mudah-mudahan pagi ini kita bisa profit, sore bisa profit, dan semuanya berakhir dengan profit. Kita memasuki awal pekan pada hari ini Senin 29 November 2021 ya. Sayang sekali kemarin hari Minggu kita analisis tapi hanya khusus beberapa kalangan saja, kita tidak bisa expose di sana. Sudah kita sampaikan bahwa potensi dan peluangnya masih akan naik. Ternyata setelah turun sebentar gagal, kemudian naik lagi ya. Namun demikian kita coba akan lihat bagaimana nanti potensi ke depan, bagaimana nanti peluang-peluang yang kita bisa dapatkan dari pergerakan demi pergerakan. Kalau kita lihat dari time frame yang besar, kita lihat di time frame besar, perhatikan di daily, ketika market mulai naik, kemudian di ujung seller mulai muncul. Saya akan coba bersihkan dulu dengan menggunakan layar putih sekarang. Ketika seller sudah mulai muncul, kemudian sudah ada tanda-tanda bahwa seller sudah mulai melemah. Terbukti dari momentum yang ada, momentum mulai perlahan-lahan mulai mengecil dan mulai berubah warna, berada di area supportnya. Ini banyak ditolak atau ada multi rejeksi di sana. Kemudian di candle terakhir yang hari Jumat ditutup dengan posisi inverted hammer atau hammer yang berbalik, yang berwarna hijau, yang mengkonfirmasi bahwa buyer masih akan lebih kuat kembali. Maka hari ini pun berpeluang market akan banyak didominasi oleh buyer. Kita lihat dari time frame yang lebih rendah di H1, buyer sudah mulai muncul dengan kuatnya. Kurang 1 menit sangat kecil kemungkinan warna merah, warna hijau ini akan berubah menjadi merah, sehingga pada bukaan candlenya ini akan ditutup pada posisi warna hijau sebagai dominannya, sehingga kita fokuskan ke buy. Fokus kita ke buy hingga nanti di level berikutnya ya. Kalau kita ukur di level pentingnya, ini masih berada di level pentingnya, masih berada di area rawan, sehingga kita bisa nunggu dia breakout atau menunggu dia naik lebih tinggi dari posisi level pentingnya, sehingga kita bisa antisipasi, kita bisa rencanakan dengan menggunakan buy stop di sana di 1797,62. Kita bisa menggunakan buy stop di sana 1797,62. Saya kasih angka yang lebih kecil biar tidak terlalu berjubel. Kemudian ketika dia mulai naik kembali, jangan lupa kita lihat bagaimana area retrace-nya di sana. Kita bisa lihat, nah berada di retracement, maka cukup rawan ya, meskipun kita menggunakan buy stop di sana. Ini harus hati-hati karena ini berada di area pentingnya, berpeluang memantul kembali ya. Saya coba untuk saya ubah ya. Saya ubah untuk pending ordernya, bukan berada di situ. Kita masuk di buy stopnya di sini. Buy stopnya di 1800,02 ya. 1800,02 untuk antisipasi biar nanti kita lebih aman. Kemudian di di level pentingnya ya, di level pentingnya kita bisa taruh limit, manfaatkan untuk koreksinya sebentar di area retrace-nya. Kita bisa menggunakan sell limit ya, sell limit di 1798,45. Oke, kita taruh sell limitnya di sana 1798 berapa tadi?
Nah, 1798,45 ini buy stopnya di sana. Kemudian ketika nanti dia makin kuat ya, ketika dia makin kuat maka kita bisa taruh buy stop kembali di atasnya. Kita bisa taruh di buy stop di sana, buy stop di 1802,90. Kenapa kita banyak buy ya? Karena di struktur terdekat ini sudah mulai mengarah ke atas. Kemudian di level selanjutnya ini kalau dia betul-betul naik masih akan berpeluang lanjut kembali. Jangan terlalu jauh ya. Kita bisa taruh buy kita di sana, di buy stop kembali 1805.44 ya. Di area puncak-puncaknya kita bisa pasangin limit di sana. Puncak pertama kita bisa pasang limit di 1809, di sell limit 1809,35 ya. Kemudian di atasnya lagi kita bisa masuk limit sell limit di 1814,42 ya. Kita coba di sana ya, silakan nanti diuji saja apakah nanti banyak tersangkut atau tidak. Ada banyak buy dan sell-nya. Kita lihat yang sell limit, jangan lupa ini untuk manfaatkan koreksi sehingga ketika tersentuh dan koreksi kita segera exit di sana. Sementara buy stop ini untuk melihat market yang mulai kuat dan menembus level pentingnya. Ketika level penting di retrace dia mulai dilewati, maka kita bisa gunakan buy stop atau kita masuk sell di sana. Masuk buy ya. Kemudian ketika dia kuat kembali ya di level pentingnya, di atasnya kita bisa pasang buy stop. Kemudian di area penolakan yang mendekati level puncaknya kita bisa manfaatkan koreksinya. Sekali lagi untuk limit kita memanfaatkan koreksinya, ketika tersentuh dan koreksi kita langsung exit. Karena di sana berpeluang akan lebih kuat naik ketika nanti dia betul-betul koreksi kemudian kembali menguat ya. Ketika koreksi kemudian ada pullback kembali, maka dia akan jauh lebih kuat. Tetap kita batasi meskipun dia kuat naik, ada batasan namanya ring. Kita harus lihat satu level penting, yang kedua ringnya, apakah ring harian sudah terpenuhi. Kalau sudah terpenuhi maka hati-hati, jangan sampai kita ambil posisi buy berada di puncak. Kita tetap manfaatkan sell ketika berada di puncak atasnya. Untuk menentukan titik sell yang berada di puncak tentu butuh waktu, butuh kesabaran, dan butuh kehati-hatian ya, jangan sampai nanti berbalik. Kemudian selanjutnya, karena ini masih berada di area koreksi, berada retracement, belum bisa dilewati, kita tetap jaga kehati-hatian. Kita kasih highlight dulu yang pentingnya di sana. Oke, warnanya tidak kelihatan. Kemudian berikutnya dengan dasar candle bukaan kita bisa ambil posisi sell sesudah dia melewati bodinya. Kita hanya akan mengambil posisi sell setelah dia melewati bodinya, atau kita turunkan sedikit berada di level yang pentingnya. Oke, kita bisa ambil posisi sell di sini atau sell stopnya di sini di 1788,51 ya.
Nanti ketika dia kuat, ketika selnya kuat kemudian breakout atau melewati level pentingnya, ya kita bisa ambil posisi sell kembali atau fokus ke sell kembali. Di area puncak ini kita manfaatkan untuk limit dulu. Di area level puncaknya kita bisa manfaatkan limit dulu di 1784,32. Ya, ini memanfaatkan posisi limit. Sekali lagi, limit bukan untuk pembalikan, bukan untuk reversalnya, tetapi kita manfaatkan koreksi. Karena kalau sudah dia menguat ke bawah, maka kemungkinan besar masih akan lanjut turun, sehingga harus segera kita exit dari sana. Jangan lupa menerapkan risk management dan money managementnya. Batasan resiko di mana, kemudian maksimum di mana, kita harus sudah siapkan semuanya. Tidak harus pakai SL. Jadi jangan selalu bertanya SL-nya di mana, SL-nya di mana. Maka pelajari materi sebelumnya, biar nanti ketemu dengan sendirinya SL itu di mana, stop loss-nya di mana, take profit-nya di mana. Karena kalau kita taruh semuanya di situ penuh tulisannya, tidak ketemu. Dan banyak, biar teman-teman juga banyak belajar di sana. Kalau hanya kita buy stop, sell stop, kemudian kita taruh take profit dan TP dan SL-nya, tidak belajar nanti, ya, hanya melihat dan kemudian mencontek. Maka yang sebenarnya kita maksudkan adalah ini untuk memancing saja, biar teman-teman itu ada kreativitas, setidaknya ada gambaran di sana. Nanti untuk batasan resiko, untuk batasan profitnya, masing-masing punya catatan berbeda, masing-masing punya ketentuan berbeda, apakah menggunakan 100 pip, 200 pip, atau bahkan menggunakan 500 pip. Sehingga tidak bisa kita samakan, kita menggunakan di angka sekian, 100 atau 100 poin, atau mungkin 300 poin kita mengambil. Semuanya punya catatan sendiri, semuanya punya ketentuan. Ya, maka pelajari semua yang kita sudah ajarkan, kita buka kembali, pelajari semua. Ketika kita masuk di situ, kemana kita menentukan resikonya, di batas berapa kita menentukan resikonya, biar nanti tidak selalu bertanya ketika kita ngambil posisi mana TP-nya, mana SL-nya, terus selama ini kemana, tidak mau banyak belajar. Ya, selama ini kemana kita sudah banyak ajari semuanya, hanya TP dan SL tidak bisa menentukan, kan sangat miris sekali kalau trading tidak tahu cara menentukan batasan. Ya, termasuk menentukan batas ruginya, termasuk menentukan di mana kita targetkan profitnya. Karena setiap transaksi, setiap pergerakan punya karakter yang berbeda-beda. Ketika kecil kita sangat tidak mungkin menentukan take profit yang cukup jauh karena kita menggunakan teknik trading jangka pendek. Kalau kita menggunakan trading jangka panjang, baru bisa saja nanti kita tentukan sekian ribu, ya misalkan, atau kita targetkan buy nanti di ujung atas, di ujung sini, boleh saja. Tetapi jangan berharap ketika menentukan target profit terlalu jauh, satu hari bisa selesai. Itu tipenya bukan tipe day trading lagi nanti. Tipenya bisa middle term trading atau long term trading, trading jangka menengah, trading jangka panjang. Maka sadari dan pelajari semua. Saya ini menjatuhkan pilihan trading ini menggunakan tipe seperti apa, ya nanti kita paham apakah trading jangka pendek, jangka menengah, atau jangka panjang. Ya, perhatikan ketahanan, perhatikan modal kita, sehingga pas kita proporsional di dalam menentukan profit dan koreksi resikonya. Oke, dari sini mungkin nanti bisa kita evaluasi kembali. Nanti malam mungkin kita bisa evaluasi kembali apakah yang kita sudah sampaikan atau yang kita berikan ini ada manfaat atau ada keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nanti kita evaluasi kembali.
Berikutnya di bawahnya ada level pentingnya. Di level penting kita bisa manfaatkan kembali untuk limitnya, untuk buy limitnya. Buy limit di sana di angka 1780,96. Ya, kita bisa manfaatkan di sana untuk limitnya di 1780,96. Kemudian selebihnya ketika nanti breakout di sini, breakout di 1780,96 berikutnya cukup valid atau cukup panjang di sana dengan tanpa penolakan yang berarti, maka fokus kembali ke sell. Diingat, ketika sudah breakout di level pentingnya, maka fokus ke sell. Yang cukup jauh kita bisa close dulu, kita bisa hapus dulu, karena kalau sudah terlalu jauh ke bawah, maka untuk kembali naik tentu butuh waktu, butuh proses. Kelihatan kalau mau naik lagi nanti harus diuji di area pentingnya di atasnya kembali dan seterusnya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat yang bisa kita sampaikan pada pagi hari ini, khususnya tentu keluarga Wijaya Trading dan teman-teman pada umumnya. Kemudian nanti kita evaluasi selebihnya, hasilnya kita akan coba evaluasi, kemudian apa yang menyebabkan kita nanti tersangkut dan tidak bisa menyelesaikan kondisi minusnya. Padahal di awal sudah kita sampaikan, resiko sudah kita tentukan, batasannya harus sudah tahu, kemudian kapan kita melakukan recovery harus sudah betul-betul siapkan di awal-awal. Terima kasih teman-teman semuanya, mudah-mudahan bisa bermanfaat dan salam profit dua arah.